Saya akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis. Nama saya Novia Hardianti, NPM saya 101200497 dari kelas F2 Manajemen. Apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Komunikasi itu adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal, simbol, ataupun tindakan. Adapun unsur-unsur komunikasi yaitu 1. Komunikator, 2. Pesan, 3. Saluran atau media, 4. Komunikan, dan yang terakhir umpan balik, dan macam-macam feedback baik, yaitu dan bisnis itu disebut dengan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Dan ada tujuan komunikasi bisnis yaitu 1. Informing, 2. Persuading, dan 3. Collaborating. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau bisa lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel dan informal. Komunikasi lintas budaya merupakan bentuk komunikasi dilakukan antar dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Bentuk dasar komunikasi. Dasar komunikasi memiliki dua bentuk dasar yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dipakai di dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun secara lisan. Contohnya, seperti membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau bisa lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel dan informal. Komunikasi lintas budaya merupakan bentuk komunikasi dilakukan antar dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Ada bentuk dasar komunikasi. Dasar komunikasi memiliki dua bentuk dasar yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dipakai di dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Contohnya seperti membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan tubuh sebagai alat untuk komunikasi. Contohnya mengerutkan dahi, menunjukkan sedang berpikir keras, menggelengkan kepala untuk menunjukkan tanda tidak setuju. Komunikasi nonverbal sangat penting terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Tujuan komunikasi nonverbal yaitu 1. Memberikan informasi, 2. Mengatur alur suatu percakapan, 3. Mengekspresikan emosi, 4. Memberikan sikap, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan verbal, 5. Mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, 6. Mempermudah tugas khusus. Adapun proses komunikasi yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau pesan, pengirim menyampaikan pesan, penerima menerima pesan, penerima menafsirkan pesan, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Adapun proses komunikasi yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan, penerima menerima pesan, penerima menafsirkan pesan, dan penerima memberi tanggapan dan pengirim umpan balik kepada pengirim. Munculnya kesalahpahaman komunikasi. Dalam sebuah pidato, ada kecenderungan beberapa pesan tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan dengan baik. Adapun faktor yang menghambat antara lain masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menyampaikan pesan. Bagaimana memperbaiki komunikasi?
Dalam melakukan komunikasi, terkadang komunikasi tersebut tidak efektif, tidak mencapai sasaran dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diperlukan, yaitu persepsi. Seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksikan apakah pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan sudut pandang komunikan. Kedua, ketepatan. Secara umum, audiens mempunyai suatu berpikir yang jelas. Perlu adanya ekspresi agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Ketiga, kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan dan optimis yang tinggi bahwa audiens adalah orang yang dapat dipercaya. Pengendalian. Dalam komunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Keharmonisan komunikator yang baik tentu selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens sehingga dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan dari audiens, ide, saluran pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat, paragraf, dan merevisi tujuan dalam perencanaan bisnis. Harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu, dan orang dan selaras dengan tujuan organisasi. Mengapa tujuan perencanaan bisnis harus jelas? Karena 1. Keputusan untuk meneruskan pesan. Kedua, keputusan untuk menanggapi audiens. Ketiga, keputusan untuk memutuskan isi. Dan keempat, keputusan untuk menetapkan saluran atau media. Teknik-teknik penulisan pesan bisnis. Direct request, surat permintaan atau permohonan langsung meliputi alasan, rinci, dan penutup. Maksud direct request adalah untuk mendapatkan suatu respon dari pembaca, apakah menjawab pertanyaan, pengirim barang atau jasa, atau juga tindakan orang lain. Surat-surat direct request dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti melakukan pesanan barang atau jasa, surat undangan bisnis, surat reservasi, meminta informasi, mengajukan aduan, maupun permohonan kredit. Mengembangkan kredibilitas, melakukan kegiatan sesuai fakta, misal melalui dokumen, statistik, hasil riset merupakan bukti kegiatan yang nyata. Melakukan kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawab dan ahli. Objektif dalam melakukan penilaian, menghargai dan jujur dalam berperilaku, mempunyai latar belakang yang baik dan dapat dipercaya, selalu siap memberikan bantuan berupa nasihat, konsultasi, maupun bimbingan terhadap sesama anggota perusahaan. Perencanaan pesan positif. Komponen penting dalam mengembangkan pesan persuasif antara lain yaitu 1. Menetapkan kredibilitas, 2. Kerangka argumentasi, ketiga memilih daya pengikat. Menulis permintaan persuasif. Yang terpenting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif yaitu tetap menjaga batas permintaannya. Perencanaan pesan positif. Komponen penting dalam mengembangkan pesan persuasif antara lain yaitu 1. Menetapkan kredibilitas, 2. Kerangka argumentasi, dan ketiga memilih daya pemikat. Menulis permintaan persuasif. Yang terpenting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif yaitu tetap menjaga batas permintaannya. Sedangkan manfaat tidak langsung yaitu meliputi peningkatan atau perbaikan moral karyawan dan peningkatan prestige dan lain-lain seperti permintaan persuasif untuk tindakan. Contohnya surat permintaan peningkatan anggaran sebaiknya gunakan perencanaan organisasi AIDA. Permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Perencanaan pesan penjualan. Ada beberapa cara untuk menyampaikan pesan penjualan, diantaranya melalui pengiriman surat brosur, sampel atau contoh produk, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan di media massa dan elektronik. Pengorganisasian dalam komposisi pesan penjualan. Ciri-cirinya surat penjualan yang baik antara lain sebagai berikut.
menarik perhatian, membangun minat, meningkatkan hasrat, memotivasi tindakan. Perencanaan pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang harus diketahui dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik, tujuan kepada pembaca, betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada mereka. Kemukakan secara jelas dan beberapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Penulisan pesan positif adalah pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan. Penulisan pesan negatif adalah sebagai berita buruk yang disampaikan kepada rekan atau partner bisnis yang dapat menghasilkan respon netral, kecewa, marah, atau mempengaruhi emosi konsumen. Penulisan pesan persuasif adalah untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi sasaran agar prosedur operasional dukungan untuk kegiatan tertentu dan meminta bantuan dan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu.